warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD01 Bogor yang mewakili, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD01 Bogor, dan yang kami hormati pula Bapak Roni Setiadi SPD SD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, hidayah serta anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri 01 Bogor. Semoga acara berjalan dengan lancar tanpa halangi suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Langsung saja di sini kami akan membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini, yaitu sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 01 Bogor, acara yang keempat lain-lain, acara yang kelima penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD 01 Bogor kepada Bapak Suladi SPD SD yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, khususnya adalah Bapak Roni Setiadi SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan, dan hadirin semua yang saya hormati. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, khususnya adalah nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri 01 Bogor ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Roni Setiadi. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu tentunya harus senantiasa kita ciptakan suasana yang kondusif, suasana yang aman, nyaman, sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik. Tentunya dengan harapan supaya apa yang sudah direncanakan oleh kita dapat berjalan dengan baik. Budaya positif harus selalu kita ajarkan kepada peserta didik supaya hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau kekerasan dan sebagainya supaya bisa dihilangkan, sehingga peserta didik bisa
mengikuti pembelajaran dengan damai dan tentram. Tentunya yang sudah Bapak Ibu lakukan, hal yang sederhana adalah membuat kesepakatan kelas. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas dengan membuat kesepakatan kelas, hal-hal yang positif supaya bisa disepakati bersama antara murid, antara guru, supaya bisa disepakati bersama sehingga hal-hal yang baik bisa dilaksanakan bersama. Tentunya muaranya adalah pada kegiatan pembelajaran supaya bisa kondusif. Budaya positif ini juga diharapkan peserta didik mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Artinya tanpa harus serba lapor kepada guru, harapannya peserta didik sudah mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelasnya sendiri. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Intinya monggo, mari kita ciptakan, mari kita tanamkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Suladi SPDSD. Acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan diisi oleh Bapak Roni Setiadi SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Kepada beliau Bapak Roni Setiadi SPDSD dipersilakan. Terima kasih atas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Suladi SPDSD yang sudah mewakili sebagai kepala sekolah, yang kami hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan SDN 01 Bogor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah kita masih bisa melakukan aktivitas sebagai seorang pendidik dan juga bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Selanjutnya salat salam senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga kita mendapat syafaatnya. Amin. Sebelum saya memulai diseminasi budaya positif ini, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu semua di sela-sela kesibukan mengolah nilai rapor untuk kenaikan kelas anak-anak kelas 1 sampai 5 dan juga untuk kelulusan anak-anak kelas 6. Selanjutnya langsung saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait pemahaman saya selama mengikuti kurang lebih 2 bulan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1 terkait dengan budaya positif. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Suladi, bahwa budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah kita agar anak-anak kita mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi tidak sedikit-sedikit guru turun tangan. Selagi itu bisa diselesaikan oleh yang bersangkutan, oleh peserta didik, itu lebih baik, karena itu akan melatih
kedewasaan dari peserta didik kita. Namun demikian Bapak Ibu, kita sebagai guru perlu menyebarkan budaya positif ini kepada rekan-rekan kerja maupun kepada murid-murid kita ya. Di sini budaya positif ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, gitu. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja nanti akan kita bahas secara lebih rinci. Ini garis besarnya dulu ya, poin-poinnya. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi yang terkait dengan segitiga restitusi. Sebagai persepsi kita Bapak Ibu ya, di sini ada perubahan paradigma. Ada A dan B. Kita sebut saja A dan B ya. Kita dan teman kita. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, untuk kita semua. Letakkan di tulisan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja. Ya. Jadi secari kertas itu isinya sesuatu yang penting. Atau kita ganti, kita memegang HP. Ya. HP itu kemudian akan diminta oleh seseorang. Kira-kira kita akan memberikan apa tidak? Kalau HP kita ada yang memintanya, kira-kira diberikan tidak? Tidak ya. Kemudian yang meminta itu membujuk kita. HP-nya tak ganti uang seharga 10 juta misalnya, padahal HP kita harganya katakanlah 3 juta. Kira-kira dikasih tidak? Ada yang kasih, ada yang tidak. Tidak dikasih kenapa, Bu Puji? Karena di HP ada data-data penting. Oke. Kalau Bu Tiza katanya dikasihkan, kenapa Bu Tiza? Karena kan tadi mau dikasih 10 juta, katanya harganya kan cuma 3 juta. Karena HP 3 juta dikasih 10 juta, lebih milih 10 juta. Ya mungkin karena di HP-nya belum ada data-datanya ya. Oke. Jadi sesuatu itu yang penting itu ya bisa kita kasih, bisa kita tidak, itu tergantung dari nilai dari benda itu tersebut. Ya, tergantung kita melihat nilai itu, ya. Itu. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah ini ya, bervariasi betul, tadi ada yang dikasih, ada yang tidak. Itu tergantung dari kita sendiri, ya, kontrol kita yang memegang kontrol atas itu. Ya. Jangan sampai salah ucapannya, kontrol kita atas apa? Tergantung dari keyakinan kita itu tadi. Ya. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Ya. Teori kontrol terhadap orang lain itu adalah ilusi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol orang lain atau mengontrol murid kita. Murid kita manut kepada kita itu bukan karena serta-merta itu karena kita memegang penuh, tetapi karena murid tersebut mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengkritik seseorang, kemudian seseorang tersebut berada di posisi merasa bersalah, itu bukan kemudian membuat orang tersebut karakternya menjadi lebih baik,
justru malah sebaliknya. Ya, malah semakin menjadi-jadi atau balik melawan, kan seperti itu ya. Jadi ilusi kalau kita bisa mengontrol orang. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif akan efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan-penguatan positif itu tidak selamanya akan efektif dan bermanfaat. Bisa saja orang tersebut nantinya akan ketergantungan. Contoh, misalkan kita melakukan apel pagi ya. Nah di situ kita memberikan sesuatu yang positif, misalkan kalau bisa menjawab tak kasih 20.000. 1-2 kali mungkin itu oke, tidak apa-apa, tetapi lama-kelamaan itu akan membuat ketergantungan kepada anak, yang kemudian anak mau melakukan sesuatu yang positif itu harus ada iming-imingnya. Ini kurang efektif dan kurang bermanfaat ya. Tidak selamanya efektif dan tidak selamanya bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Katakanlah posisi seorang orang tua dengan anaknya. Kita orang tua, tetapi bukan berarti kita beranggapan kalau kita mempunyai hak untuk memaksa. Itu ilusi. Semakin dipaksa anak itu justru akan semakin bandel ya, semakin susah untuk dikendalikan. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bisa dilihat pada kolom kontrol ini ya. Di bawahnya pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebelum kita menilai seseorang, terlebih dahulu kita harus memahami karakter orang tersebut, menyelami sifatnya, kemauannya seperti apa, gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita langsung menyuruh ini atau itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi seseorang berperilaku itu bukan serta-merta tanpa alasan, pasti ada tujuan tertentu. Bisa jadi menurut cara pandang kita dan sudut pandang kita kurang bermanfaat, tetapi di balik itu semua ternyata manfaatnya sangat besar untuk orang tersebut. Jadi jangan kemudian kita udah menjudge seseorang berperilaku tidak baik, gitu ya. Itu posisi kontrol, teori kontrol atau pilihan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalkan dengan atasan, kita manut bukan berarti kita serta-merta dikontrol oleh atasan, itu tidak. Itu karena memang di situ ada nilai kebajikan yang kemudian kita amini, yang kita sepakati, maka kita manut. Tetapi kalau itu bertentangan, ya berarti kita tidak manut ya, memberontak ya. Berarti yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita mau manut atau tidak itu tergantung dari kita sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena tadi kontrol itu hanya ada pada diri kita sendiri, maka otomatis kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Tetapi kalau saya menasihati murid saya manut Pak, itu bukan mengontrol, tetapi anak didik kita atau murid kita mengizinkan kita untuk mengontrolnya, gitu ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dengan kita berkolaborasi itu nanti akan ada opsi-opsi yang lebih baru yang tentunya itu akan berdampak positif untuk semua, tidak hanya untuk diri sendiri atau kelompok, tapi untuk semua. Kemudian model berpikir menang. Artinya apa? Artinya di sini adalah
suatu ketika ya, pada saat kita dikontrol ya, itu cara berpikir kita adalah menang dan menang. Menang itu kan sesuatu yang menyenangkan ya, sesuatu yang diinginkan. Artinya apabila kita manut dikontrol ya, ada yang mengontrol kita kemudian kita manut, itu karena ada sesuatu yang membuat kita happy ya. Nah, sesuatu yang bisa kita terima. Nah, itu artinya. Kemudian apakah makna disiplin? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, maksudnya apa? Disiplina ya, tulisannya disiplina, yang berarti belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, apa yang dia yakini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tertib. Anak kalau melanggar sesuatu kemudian dibilang kamu tidak disiplin, nah, itu kan anak akan merasa tidak nyaman. Wah, saya dibilang Pak Guru. Kecenderungannya itu ya. Disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal disiplin itu adalah di dalam disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan ya, yang seharusnya kita yakini. Tidak kemudian itu menjadi sesuatu yang selanjutnya menjadi kita tidak nyaman. Itu bukan seperti itu ya. Jadi disiplin itu adalah sesuatu nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Jackson. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi yang lebih penting itu adalah motivasi intrinsik. Ya, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau seseorang sudah mengaitkan segala sesuatunya dengan nilai-nilai kebajikan, sudah meyakininya itu, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka, itu ada yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu? Ada berapa? Ada. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang kemudian harus kita ajarkan ya, atau kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Kemarin kita sudah membahas terkait visi sekolah ya. Di dalam visi sekolah sudah mencakup profil pelajar Pancasila ya. Jadi kurikulum Merdeka ini sudah sinkron dengan visi sekolah kita.
VCS. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berarti motivasinya masih bersifat eksternal. Betul saja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini juga motivasi eksternal. Karena belum muncul dari diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, nah ini baru masuk pada ranah motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif, ya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Tadi penghargaan atau hadiah itu tidak akan efektif atau bermanfaat, ya. Tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Nah ini dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang namanya penghargaan itu punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin kalau penghargaan, oke lah, anak semakin bersemangat dalam belajar. Tetapi jangka panjangnya nanti anak akan ketergantungan. Kalau tidak ada hadiah atau pemberian, ya mereka biasa-biasa saja, kreativitasnya tidak muncul. Penghargaan menghukum, artinya tadi ya, yang tadinya anak tanpa dihargai itu dia mau kreatif, belajar dengan tekun, tetapi sesekali kita memberi hadiah, anak-anak itu akan kecanduan. Nah, itu artinya kita menghukum anak yang tadinya mau berinovasi berkreasi menjadi tidak, ya, mengkerdilkan kreativitas. Nah, ini bisa bahaya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau ada penghargaan, dia mau tepat waktu. Tetapi kalau tidak ada penghargaan, dia seenaknya sendiri. Misalkan tugas tepat waktu nilainya A, tapi kalau gurunya tidak mengatakan semacam itu, tidak ada penghargaan, tidak ada pengaruh dengan nilai, tugasnya tidak diselesaikan tepat waktu. Ini mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya. Selanjutnya ini Bapak Ibu, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, ya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nilai kebajikan di sini adalah adanya rasa empati. Kemudian ada kepedulian, kemudian rasa tanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu coba perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada 1, 2, ada 7. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang kalimat nomor 1, Bu Puji, termasuk apa ini Bu Puji? Hukuman apa ya? Hah? Hukuman konsekuensi. Saya tidak akan terlambat lagi. Iya. Konsekuensi. Bu Ica menjawab konsekuensi. Bu Puji? Sedikit ke hukuman. Hukuman. Oke. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apa? Hukuman. Oke, kita kunci hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bu Puji hukuman, Bu Sujam hukuman, Bu Tija konsekuensi. Pak Is sama Pak Is? Jawabannya Pak Is. Konsekuensi ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Sekarang coba kita lihat. Ini kunci jawabannya. Mencatat 100 kali ya. Saya tidak akan tahu lagi. Ini adalah hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman. Tapi yang bawah itu kok konsekuensi? Karena apa? Karena tidak ada dampaknya dengan orang lain, dengan anaknya itu. Dengan apa? Dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Ini kan berarti belum disepakati. Oh iya. Nah, saat pelajaran ini berarti ada yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ada sesuatu yang diyakini, maka berarti ada konsekuensi. Kalau hukuman itu berarti kan terlambat dari sekolah, mengelilingi lapangan, tergantung guru piketnya. Nah, guru piket ini mungkin mengelilingi ini. Jadi hukuman itu sesuatu yang belum diyakini oleh anak didik, sesuatu yang belum diketahui oleh anak didik. Ya, tiba-tiba saja. Tetapi kalau ini, ayo kalau terlambat ini berarti lari mengelilingi lapangan 2 kali. Berarti anak kan sudah tahu. Namanya konsekuensi. Misalnya membersihkan tumpahan air di meja saat belajar, konsekuensi. Jadi mereka tahu kalau melakukan sesuatu kesalahan akibatnya ini. Nah, itu adalah konsekuensi. Tetapi kalau kesalahannya belum ada kesepakatan antara guru dan siswa, kemudian hukumannya kok apa? Akibatnya apa kok anak tidak tahu? Ini namanya hukuman. Sesuatu yang tiba-tiba. Nah, jadi kalau konsekuensi, apa konsekuensinya? Bagaimana kalau melanggar ini? Apa? Itu artinya konsekuensi. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya nih. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi itu bukan sesuatu yang menyakitkan lagi, karena itu sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi kita sudah siap akan itu. Ya. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, baik fisik maupun hati, psikis. Ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, waktu itu. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Karena dalam konsekuensi itu sudah ada kesepakatan bersama. Ya. Di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, atau biasa disebut disiplin positif. Kemudian hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Jadi berdasarkan kesepakatan anak-anak. Kita buat kesepakatan kelas, misalnya masuk kelas terlambat, maka konsekuensinya katakanlah membaca buku di perpustakaan. Itu namanya sudah ada kesepakatan bersama. Ini ada stimulus atau tanggapan dari kedua belah pihak. Ya. Jadi tidak lagi paksaan karena sudah ada kesepakatan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau ada konsekuensi itu anak menyesuaikan diri dengan apa yang sudah diyakini atau yang sudah disepakati. Hukuman itu konsep diri yang buruk
kalau konsekuensi konsep diri menjadi lebih baik. Dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Misalnya tadi masuk kelas terlambat, mau baca buku dihapus, gitu ya. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, kemudian menjadi bagian atau menjadi bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu sebetulnya kita sebagai guru sudah sering menerapkan, ya. Cuman kita belum tahu istilahnya. Baru tahu istilahnya itu karena kita ada yang namanya di PMM, ya. Kita mengikuti pelatihan mandiri di PMM kalau istilah restitusi. Restitusi itu apa sih? Oh, ternyata itu. Ternyata saya sudah menerapkan sejak lama. Ya, ternyata yang saya terapkan pada anak-anak itu namanya restitusi. Sebetulnya kita sebagai guru sudah menerapkan hal itu. Ya. Hukuman ini akan membuat identitas murid merasa gagal. Sedangkan konsekuensi atau restitusi ini membuat anak merasa sukses, ya. Dalam artian, oh ya ternyata kesalahan itu hal yang wajar, ya. Kesalahan itu bagian dari belajar. Itu anak akan menyadari hal itu dengan adanya restitusi tadi. Restitusi merupakan pilihan, ya. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid akan mendapat penguatan, kemudian masalah terpecahkan. Namun kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus tersegel. Kemudian tidak nyaman untuk murid akan tersakiti, kemudian menimbulkan perilaku yang pasif agresif, ya. Ini kalau hukuman. Anak bukan hanya nurut, malah semakin agresif. Kemudian untuk yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kesalahannya apa, anak bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Sedangkan untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Mau dihukum seperti apa? Nek dasarnya anaknya itu bandel, yo drengengesan kok. Gitu. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Sedangkan hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Karena bisa saja kita berperilaku di instansi A ternyata salah dan dihukum, tapi di instansi B ternyata tidak apa-apa, tidak memberi dampak apa-apa, tidak ada efek. Ini ya. Seperti kalau hukum di Indonesia dengan di negara tetangga beda, ya. Jadi kalau melakukan kesalahan di negara tetangga di Indonesia tidak bisa menerapkan hukum atau sanksi karena tidak diatur di dalamnya. Gitu. Jadi hukuman itu hanya lingkup di institusi, tidak menyebar di kehidupan itu. Restitusi
Itu pertanyaannya apa yang kamu yakini. Jadi ada suatu keyakinan yang nilai kebajikan yang diyakini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dibantu untuk mencari solusinya. Tetapi kalau hukuman, peraturan adalah titik, kamu harus titik. Nah, ini namanya hukuman. Jadi otoriter, memaksa, gitu, paksaan. Hukuman ini murid akan membenci peraturan. Kalau restitusi akan menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman itu dampaknya negatif, sedangkan restitusi itu akan berdampak positif. Nah, ini ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang dilakukan itu akan menjadi pembelajaran untuk dirinya, ya. Supaya apa? Supaya tidak diulangi lagi. Belajar dari kesalahan. Ini kemarin seperti itu salah, berarti saya tidak mengulangi lagi. Kan? Itu belajar. Memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, antara murid dengan murid. Memperbaiki hubungan, tidak kemudian semakin memperkeruh masalah. Kemudian adanya tawaran bukan paksaan. Artinya untuk solusi itu bisa ditawarkan. Kira-kira bagaimana ini bisa biar selesai? Ya, itu ada tawaran, tidak ada paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas, ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Adanya keyakinan kelas. Kemarin pada saat kita praktik mengajar, ya, untuk keperluan di PMM, kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Nah, ini peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian akan membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif akan membentuk budaya positif. Nah, ini ada peraturan kelas, ya, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa nih kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati. Ini ada di sini. Nah, hadir di seluruh 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berarti menghormati orang lain dan juga berkomitmen, ya, kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya berarti keselamatan, terus menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain
Kemudian bersaja. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, ini keselamatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Itu yang pertama itu kebutuhan akan bertahan hidup, ya. Survive, bertahan hidup. Bertahan hidup ya berarti mencari nafkah ya, bekerja, bermakan, ya, itu bertahan hidup. Kebebasan, nah, setiap orang pasti memerlukan butuh kebebasan. Kemudian penguasaan, power, ya. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kelima kesenangan. Nah, ini ya 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan. 5 posisi kontrol. 5 posisi ini. 5 posisi kontrol itu ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, posisi manajer. Nah, yang paling bagus, yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Biasanya yang biasa kita terapkan ini ya, penghukum ya, pembuat orang merasa bersalah ya, teman ya, pemantau ya. Tapi kalau manajer ini jarang diterapkan. Penghukum, kalau penghukum nih menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini berarti kita posisikan diri sebagai penghukum kalau kita melakukan ini. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa itu berarti merasa bersalah. Memposisikan orang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini berarti kita posisi teman. Membuatkan alasan-alasan untuk rekan kerja, misalnya masih terlambat, oh itu pak lagi bahannya bocor atau apa. Itu berarti kita memposisikan diri sebagai teman. Menghitung dan mengukur, pemantau, mengawasi. Kita biasa komposisi pengawas. Mengawasi. Kemudian di posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau memposisikan di manajer lebih mengedepankan mengajukan pertanyaan. Sebelum kita menjustis atau menilai seorang, kita bertanya dulu. Nah, kenapa kok kamu terlambat? Jangan langsung diomongin terus setelah ditanya-tanya, oh ternyata alasannya gitu ya. Nanti kita malah merasa bersalah karena sudah berkata yang tidak. Jadi mendengarkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Kita dengarkan penjelasan. Nah, ini berarti kita memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian hasilnya atau dampaknya. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka hasilnya itu adalah memberontak. Ya. Murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Biasanya yang sering itu ini memberontak, berbohong. Kenapa berbohong? Biar tidak dihukum. Membuat orang bersalah ini hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Nah, sama, hampir sama. Ini berarti kalau kita memposisikan sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka itu artinya kita menempatkan murid kita pada identitas gagal. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman atau pemantau, ini ya,
Itu hasilnya kalau kita di posisi teman itu akan ketergantungan. Kalau kita di posisi pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau gurunya ke kantor gaduh lagi. Kalau di kelas kondusif. Nah, itu berarti posisi kita pemantau. Di mata anak itu kita sebagai pemantau. Kalau di posisi manajer hasilnya adalah menguatkan pribadi anak menjadi lebih kuat. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya, kalau kita suara tinggi, bahasa tubuh, ini mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, mengedip. Nah, ini biasanya kalau posisi penghukum itu semacam itu. Suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Ya. Di posisi pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya ada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Misalnya terus memelas Pak Guru sih, dikandani jangan Pak Guru ini kan isi. Nah, gitu ya. Jadi anaknya memelas Pak Guru, anak merasa bersalah, membuat gurunya susah. Gitu ya. Kemudian di posisi teman ada suara ramah, akrab, bersandar, bahasa tubuh, gitu. Kemudian di posisi pemantau ada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Biasa kita terapkan di dalam kelas ini atau pada saat anak-anak ulangan. Di posisi manajer ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian lebih akrab ke anak. Anak menjadi merasa nyaman, merasa terbantu, tidak takut. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ada 3 sisi dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, selanjutnya menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas biasanya yang diucapkan adalah ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini biasanya ada kata-kata pembuka semacam itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu artinya kita sedang menstabilkan identitas. Kemudian di sisi yang kedua ada validasi kebutuhan. Biasanya kalimat yang diucapkan adalah ini: kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Memvalidasi kebutuhan. Kemudian sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang ditanyakan ini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini berarti menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini akan mudah kita terapkan apabila kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan murid kita. Ini akan lebih mudah nanti untuk menuntun anak dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, ini menstabilkan identitas itu tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oh iya, tapi cari Pak Guru untuk menggurui proses belajar, karena lagi masih belajar salah. Anak tidak merasa gagal. Kemudian validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kadang anak nakal itu karena ingin diperhatikan oleh gurunya. Caper dengan perhatian. Oh, ternyata kamu ingin diperhatikan Pak Guru atau guru. Nah, itu namanya validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dihubungkan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas
kelas yang sudah dibuat bersama. Ini dengan pertanyaan tadi. Yang terakhir Bapak Ibu untuk refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Dengan mengetahui budaya positif itu, hal baru apa yang didapatkan kira-kira Bapak Ibu? Hal baru apa yang didapatkan kira-kira setelah mengetahui budaya positif tadi? Ada keyakinan kelas, ada restitusi, ya, ada kebutuhan dasar manusia, kontrol. Hal baru apa kira-kira? Ya, coba bicara. Terima kasih. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu dengan adanya restitusi menjadikan paradigma di SD kami menjadi lebih baik lagi dengan misalnya kesepakatan kelas bersama siswa-siswa. Terima kasih Bu Tiza atas refleksinya ya. Betul tadi ya, dengan restitusi dan keyakinan kelas itu akan membuat SD kita menjadi lebih baik lagi. Murid-murid kita karakternya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi, khususnya mengenai makna disiplin positif? Perasaan yang muncul. Terima kasih. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Sangat senang. Mudah-mudahan kedepannya bisa menerapkan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Ci ya. Sangat senang dan mudah-mudahan budaya positif yang sudah didiseminasikan ini bisa diterapkan di yang lebih baik lagi ya kita. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini? Peran Among, kita berperan sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, apa manajer? Peran Among seperti apa yang ingin kita lakukan setelah mengikuti diseminasi ini? Peran Among seperti apakah yang saya telah saya lakukan selama mengikuti diseminasi ini? Menurut saya kita bisa menerapkan peran Among sebagai manajer dan tetap memantau kepada siswa-siswi kita sehingga selalu memberikan rasa kenyamanan dan kedisiplinan dan beretika yang baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Syahrul. Proses peran Among sebagai manajer kami bagus sekali ya. Betul. Sehingga disiplin positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik, anak-anak juga menjadi lebih
nyaman, lebih baik, lebih enjoy seperti itu. Kemudian saya akan menjadi abang yang seperti apa setelah mengikuti destinasi ini? Menjadi abang seperti apa? Ya menjadi abang sebagai seorang pendidik yang bisa memposisikan diri sebagai manajer. Bagus ya. Ya, sebagai seorang manajer. Oke. Terima kasih. Nah demikian Bapak Ibu diseminasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Semoga ke depan kita bisa menerapkan budaya positif yang sudah disampaikan sehingga murid-murid dan juga guru di SDN Masjid Bogor bisa menjadi guru-guru dan murid-murid yang berkarakter baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, semoga apa yang telah tadi dipaparkan semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi SDN 01 Bogor. Acara yang keempat yaitu acara lain bisa diisi dengan diskusi. Untuk acara yang kelima yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Apabila kami ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.